Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Ning Tias, dosen program studi Teknologi Industri Cetak Kemasan, jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan Politeknik Negeri Jakarta. Mulai tahun 2024, saya sedang melanjutkan studi S3 Teknik Metalurgi dan Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan beasiswa Pendidikan Indonesia. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Di program studi Teknologi Industri Cetak Kemasan, saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu material plastik, material gelas logam dan kayu, kemasan distribusi, teknologi kemasan pangan, dan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Kali ini saya akan menunjukkan proses pembelajaran pada mata kuliah material plastik, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib berbobot 2 SKS yang diambil oleh mahasiswa semester 2 program studi Teknologi Industri Cetak Kemasan. Strategi pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendasar hingga lanjutan mengenai material plastik sebagai bagian penting dalam industri kemasan. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar, klasifikasi, struktur kimia, sifat, hingga aplikasi dan proses manufaktur plastik. Selain itu, mahasiswa juga dikenalkan dengan isu lingkungan, teknologi terkini, serta regulasi terkait penggunaan plastik dalam kemasan. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebani di mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan beragam sumber daya dan melalui tindakan kreatif dengan menggunakan proses, material, prinsip-prinsip prosedur, metodologi terapan, serta penerapan teknologi yang berkembang di bidang kemasan. CPL 2, mahasiswa mampu menerapkan teknik komunikasi yang efektif dan berkoordinasi dengan lingkup internal maupun eksternal perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab dengan mengedepankan nilai, norma, dan etika. CPL 3, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang material kemasan, interaksi kemasan terhadap pangan, dan interaksi kemasan terhadap lingkungan dan juga regulasi. CPMK atau tujuan belajar mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi, klasifikasi, proses pembuatan, serta teknologi material plastik, serta isu keberlanjutan, teknologi terkini, serta regulasi terkait penggunaan plastik dalam kemasan. Kemampuan akhir yang direncanakan dari mata kuliah ini terdiri 12. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, definisi, sejarah, dan klasifikasi umum dari polimer dan plastik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis plastik umum. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan struktur polimer dan hubungan struktur polimer dengan sifat plastik. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses polimerisasi dan perbedaan chain grow and step grow polymerization. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan sifat mekanik plastik dan aplikasinya dalam kemasan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan sifat termal serta pengaruhnya pada aplikasi kemasan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan proses ekstruksi dan injection molding. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan proses thermoforming. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan proses daur ulang, jenis plastik daur ulang, dan aplikasinya. Yang ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar bioplastik, jenis dan aplikasinya. Yang ke-11, mahasiswa dapat menjelaskan tentang tren teknologi kemasan plastik. Yang ke-12, mahasiswa dapat menjelaskan tentang kebijakan dan regulasi tentang penggunaan kemasan plastik. Materi pembelajaran, yang pertama pengantar plastik dan polimer, yang kedua jenis plastik dan simbol daur ulang, yang ketiga struktur molekul, yang keempat proses polimerisasi, yang kelima sifat mekanik plastik, yang keenam sifat termal plastik, yang ketujuh proses pembentukan plastik, yang kedelapan thermoforming, yang kesembilan daur ulang plastik, 10 bioplastik, 11 tren teknologi kemasan plastik,
12 kebijakan dan regulasi kemasan plastik. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama guide discovery learning dengan melibatkan dosen dalam proses bimbingan yang intens. Yang kedua collaborative learning melalui peran ceramah pemberian pemahaman teori dari dosen dan diskusi aktif dari mahasiswa. Yang terakhir case based learning dengan diskusi kelompok terkait permasalahan dan isu terkait material kemasan plastik di masyarakat dan juga industri. Oke, asesmen bobot evaluasi pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, pembelajaran melalui masalah atau case based learning itu 50%. Yang kedua, tugas harian 20%, UTS 10%, dan 4 UAS 20%. Setiap tugas dan setiap evaluasi berdasarkan rubrik yang terukur untuk mengevaluasi kemampuan dan kepahaman mahasiswa terhadap mata kuliah yang saya ajarkan. Berikut saya akan tampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah material plastik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya? Udah pada makan? Oke. Hari ini kita masuk ke materi tentang bioplastik. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Baik semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya jangan lupa absen di learning, teman-teman. Terus sebelumnya kita mulai review materi sebelumnya ya. Oke, ada yang tahu materi sebelumnya tentang apa? Tentang apa materi minggu lalu? Daur ulang plastik, benar. Coba ada yang bisa sebutin nggak tantangan dari daur ulang plastik apa aja sih? Siapa ada yang tahu? Tantangannya apa aja? Biayanya mahal ya, jadi ketika diproduksi teknologinya butuh teknologi tinggi, kadang-kadang menghasilkan yang lebih mahal. Ada lagi yang bisa tahu? Iya, jadi kadang-kadang tidak stabil juga. Kadang-kadang kualitas plastik itu setelah dipakai, itu kan tercampur sama makanan, minyak, dan lain-lain, akhirnya kualitasnya diturun, dan lain-lain. Ada lagi yang bisa jawab? Tantangannya apa lagi? Ada beberapa plastik yang sulit dipilah. Benar, sulit dipilah. Jadi emang salah satu tantangan terbesar juga sebenarnya milah-milah plastik nih. Dan satu lagi, budaya kita tuh sebenarnya jangankan budaya untuk milah-milah berdasarkan jenis ya. Kan kalau berdasarkan jenis kan berarti harus orang-orang dari prodi yang mengerti gitu. Tapi kalau misalnya berdasarkan jenisnya aja, misalnya plastik atau material kertas, organik dan lain-lain juga itu sangat belum terbudaya untuk memilah-milah plastik. Makanya itu jadi tantangan kita juga. Pertanyaan selanjutnya. 2 material plastik yang paling umum atau saat ini sudah bisa daur ulang dengan teknologi yang tinggi itu apa aja? PT, ada tahu apa lagi selain PT? HDPE, betul ya. Jadi terima kasih teman-teman udah masih ingat tentang materi minggu lalu. Kita masuk ke salah satu teknologi tentang plastik, yaitu bioplastik. Kita udah masuk ke pertemuan 12. Mungkin istilah bioplastik istilah yang istilah yang umum ya, maksudnya udah cukup familiar. Bioplastik dan kemasan ramah lingkungan. Capaiannya adalah kalian nanti di akhir mampu menjelaskan tentang konsep dasar bioplastik, jenis dan aplikasinya. Jadi ntar juga di akhir ada asesmen terkait materi hari ini dengan kelompok ya. Jadi ntar ada diskusi kelompok di akhir. Outline-nya berdasarkan RPS kita belajar tentang konsep dan jenis plastik dan juga aplikasi dari bioplastik. Pertanyaannya, berapa lama sih kemasan plastik bisa terdegradasi di alam dan di laut? Itu jawabannya sangat-sangat lama. Jadi kalau kita lihat di sini, kemasan PET kalau nggak didaur ulang itu di alam itu sampai 450 tahun. Ini kemasan logam yang biasa disebut juga dengan tin plate mungkin ya, pernah dengar, itu 80 sampai 100 tahun. Kemasan plastik yang biasa kita kresek itu 50 tahun dan lain. Bayangkan ini menjadi masalah lingkungan, makanya sering banyak orang yang tidak menggunakan plastik, kurangi plastik karena ini permasalahannya. Padahal sebenarnya masalahnya nanti
ada tren ya, itu adalah daur ulang plastik. Makanya plastik nggak salah, cuma emang harus daur ulang dan harus teknologi yang maju. Dan akhirnya kita lihat permasalahan-permasalahan terkait sampah, terkait binatang-binatang yang terkontaminasi dengan mikroplastik, terus banyak juga binatang yang mati, dan sebenarnya mau nggak mau terkontaminasi sama kita. Plastik makan mikroplastik, ikan makan mikroplastik, dan akhirnya sebenarnya di dalam penelitian sekarang ternyata tubuh kita udah banyak mikroplastiknya yang kenapa sih sekarang banyak penyakit kanker itu biasanya disebabkan oleh mikroplastik yang nggak sengaja kita konsumsi. Dan ternyata masalahnya apa? Yang paling banyak plastiknya itu adalah plastik kemasan. Jadi packaging yang saat ini terus mengalami perkembangan itu adalah penyumbang plastik terbanyak, sampah plastik terbanyak. Makanya sekarang teknologi untuk mengganti material plastik menjadi lebih ramah lingkungan itu sangat-sangat penelitiannya sangat banyak. Mungkin nanti kalian kalau di semester akhir tertarik gitu ya, kalian kan masih semester 2 tertarik untuk penelitian untuk mengembangkan plastik ramah lingkungan, itu masih terbuka lebar. Mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi masih terus berkembang. Kemasan saat ini itu kalau kita lihat, kalau misalnya teman-teman mau bertanya silakan ya. Kemasan saat ini sebenarnya kebanyakan plastik, ya kan? Kalau kalian perhatiin di supermarket, plastik menjadi primadona. Dari mulai dulu misalnya banyak kemasan kaca, sekarang udah berpindah ke kemasan plastik. Karena itu banyak ya dari karakteristik plastik itu yang unggul akhirnya menggantikan kemasan kaca, logam akhirnya tergantikan dengan plastik. Jadi ini kita lihat banyak banget di pasaran itu kemasan, terutama kemasan pangan itu menggunakan plastik, dan itu permasalahannya yang menjadi permasalahan kita juga sebagai orang yang bergiat di sini. Solusinya apa sih? Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik. Ini pastinya udah kita lakukan ya. Yang kedua, plastic waste management yang minggu lalu kita belajar tentang daur ulang plastik. Dan yang terakhir adalah menggunakan plastik ramah lingkungan. Jadi ini adalah yang akan kita pelajari saat ini, kemasan ramah lingkungan. Tapi yang harus kalian tahu, kalian yang mau tanya silakan ya. Bioplastik itu sebenarnya bukan plastik yang berasal dari singkong, kayak gitu. Maksudnya istilah bioplastik itu sebenarnya lebih umum. Apa sih yang dimaksud dengan bioplastik? Bioplastik itu adalah dari Asosiasi Bioplastik Europe. Bioplastik itu dibagi 3. Plastik yang biobased, yang bahannya dari alam. Yang kedua, bioplastik yang biodegradable. Yang ketiga adalah yang keduanya. Jadi bioplastik juga dan biodegradable juga. Kayak misalnya penelitian sekarang pakai singkong nih, berarti kan dia bisa daur ulang juga dari biobased juga. Berarti dia kategori ketiga. Jadi ada 3 jenis bioplastik. Nanti kita akan belajar ternyata ada loh bioplastik yang bahan bakunya dari alam, tetapi dia nggak bisa terdegradasi. Pernah dengar nggak? Atau enggak yang bahan bakunya dari alam, misalnya dari singkong, tetapi dari bahan baku dari minyak bumi tetapi bisa daur ulang, bisa degradable. Itu sebenarnya tergantung dari nanti struktur kimianya seperti apa. Jadi bukan berasal dari mananya, dari alam ataupun dari minyak bumi, tetapi struktur kimianya gimana yang akan mempengaruhi dia bisa daur ulang atau enggak. Mungkin gambarnya bisa jelas di sini. Di sini ada plastik yang renewable. Di sini ada yang dari petrokimia, jadi bahan bakunya biobased dan bahan bakunya dari minyak bumi. Ada 3 nih, 1, 2, 3. Kalau yang konvensional yang bahan bakunya dari minyak bumi dan non biodegradable kayak misalnya PE, PP dan lain-lain, pasti dia konvensional bukan termasuk. Tapi di sini ada 3 nih jenisnya, 1, 2, 3. Yang pertama adalah yang ini dulu kali ya, yang penelitian banyak. Dia biodegradable juga dan dari alam juga, kayak dari singkong, dari apalagi ada yang tahu? Dari kitosan, dari ubi dan lain-lain. Dia dari alam juga dan bisa daur ulang, itu termasuk jenis keduanya. Tetapi ada juga yang dia bahan bakunya dari minyak dari alam nih, tetapi nggak bisa daur ulang. Pernah dengar nggak istilah bio-PT? Bio-PT, bio-PP. Kayak misalnya nih, kan mungkin kalau misalnya yang suka baca berita tentang teknologi kemasan itu Coca-Cola menggunakan 30% bio-PT, bio-PP. Jadi tuh bio-PT itu bahan bakunya dari alam, dia dari dari tebu, tetapi dari diproses menjadi PT biasa. Jadi benar-benar bahannya itu struktur kimianya PT, tetapi bahan bakunya dari alam. Ntar kita pelajari sedikit gimana mekanismenya.
Terus ada lagi yang bahan bakunya dari petrokimia, tetapi dia bisa daur ulang. Itu ada PBT, PBS, PCl. Ini biasanya aplikasinya ke biomedis. Jadi dia tuh bahan bakunya dari minyak bumi, tetapi tidak mengganggu dari tubuh, jadi aman. Dan bisa degradasi juga. Terus dari segi karakteristik sebenarnya gimana sih? Sebenarnya kalau kita bilang kita mau menggantikan kemasan menjadi kemasan biodegradable nih, kemasan yang bioplastik nih, itu syaratnya seperti apa? Ya pasti syaratnya harus bisa sesuai dengan plastiknya. Jadi harus bisa menggantikan karakteristik dari plastik ya. Oke. Kayak apa misalnya? Kayak misalnya PP, karakteristiknya apa? Berarti kalau kita mau buat plastik PP ya sesuai sama jenis ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi bisa dikatakan sekarang kalian sebagai orang kemasan harus tahu ternyata bioplastik sama biodegradable itu berbeda. Ya, kalau bioplastik ada yang biodegradable, ada yang bahan bakunya biobased, ada yang keduanya. Tetapi kalau biodegradable, dia bisa terdegradasi. Jadi bahan bakunya alam maupun bahan bakunya dari minyak bumi, kalau dia bisa terdegradasi, dia termasuk bioplastik. Gitu ya. Oke. Jadi yang kita akan menjelaskan saya akan menjelaskan jenis-jenis dari bioplastik. Yang pertama adalah kemasan biodegradable. Jadi kemasan yang dapat didaur ulang. Yang pastinya kalau kemasan biodegradable dia bisa daur ulang dengan menggunakan bakteri. Jadi nanti kita akan ada juga bakteri yang plastik namanya oxo-degradable. Pernah dengar nggak oxo? Oxo-degradable itu maksudnya dia bisa hancur tetapi dari oksidasi maupun sinar matahari. Biasanya kan kayak tapi biasanya bukan biodegradable, namanya plastik degradable. Degradable aja. Atau enggak plastik oxo, kayak buat supermarket, Indomaret dulu kan sebelumnya kan pakai plastik yang bisa terdegradasi tuh. Biasanya dia bahan bakunya dari oxo. Oxo itu apa? Oxo itu bahan kimia, jadi ketika dia tuh mudah terpecah-pecah ketika teroksidasi atau kena sinar matahari. Kayak gitu. Ternyata syarat dari kemasan biodegradable, mungkin nanti kalau misalnya penelitian ke arah sini, itu syaratnya itu adalah ada ASTM-nya khusus biodegradable. Jadi syaratnya itu adalah dia bisa dekomposisi atau terdegradasi dalam waktu 6 bulan sebanyak 90%. Jadi kalau misalnya kita nanam nih plastik 100 gram, berarti dalam waktu 6 bulan harus menjadi berapa? 10 gram gitu. Jadi dari 100 gram jadi 10 gram. Jadi terjadi penurunan 90%. Itu adalah syarat ASTM dari biodegradasi dari plastik biodegradable. Jadi kayak misalnya nih, ada beberapa jenis plastik yang dia sebenarnya bisa terdegradasi tetapi waktunya lama, itu nggak bisa sampai 6 bulan, itu nggak bisa 90%, itu secara STM belum kayak gitu. Jadi syaratnya adalah seperti itu. Ini bahan-bahan utamanya bisa kalian sendiri, yang pasti harus kalau yang biodegradable umumnya dia bahan bakunya kebanyakan ya penelitian sekarang itu dari yang biobased dan lain-lain. Ini udah cukup banyak, ada yang bahan bakunya dari tanaman, ada yang misalnya pati, terus lignin, selulosa kayak gitu-gitu kan ya. Ada juga dari hewan kayak kitosan, kayak gitu. Ada juga yang dari bakteri juga banyak sekarang penelitiannya gitu. Ada juga yang dari kamir, jadi kayak jamur-jamur gitu juga penelitiannya juga banyak untuk digunakan sebagai plastik biodegradable. Tapi pastinya kalau menggunakan bakteri dan jamur itu pasti harganya lebih mahal. Pernah dengar PHA, PLA, dia termasuk juga plastik biodegradable. Terus di sini kalau kita lihat, kalau dari PLA, ini kan paling terkenal ya PLA ya, tentang biodegradable, tetapi dari standar UE, dia termasuk non biodegradable karena dia sebanyak 6 bulan tuh nggak bisa terdegradasi sebanyak 90% gitu. Jadi itu standarnya aja, tetapi secara di alam dia bisa terdegradasi sempurna. Terus ada istilah, pernah dengar istilah adalah campuran. Jadi kadang-kadang tuh ada penelitian teman-teman misalnya yang skripsi atau sampai tesis disertasi tuh kayak campur antara yang biodegradable sama non biodegradable. Kayak misalnya selulosa campur ke polipropilen, atau di sini pati campur ke polietilen. Kalau misalnya PE-nya nggak bisa terdegradasi, jadi dia nggak boleh ngeklaim dia non biodegradable. Jadi artinya dua-duanya harus biodegradable kalau mau ngeklaim produk kita ini adalah produk yang biodegradable. Terus biodegradable dari minyak bumi. Yang tadi saya bilang nggak semua biodegradable itu dari alam, nggak semua. Jadi
ternyata tuh biodegradable itu bisa dari minyak bumi. Di sini contohnya adalah PVA, dia tuh lembar plastik untuk pertanian. PVA itu dari minyak bumi juga, dia ternyata larut di air. Jadi masalah biodegradable itu bukan masalah dari alam ya, tetapi dari struktur kimianya. Gitu ya, dari segi struktur kimianya. Yang udah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan di awal ya. Terus PBS juga dia dari minyak bumi tetapi dia bisa terdegradasi. Selanjutnya ini contoh-contoh yang lain ada PGA, PCl dia juga bisa terdegradasi. Yang kedua kita belajar tentang plastik non biodegradable tetapi dia non biodegradable tetapi dia dari bahan baku alam. Yang tadi saya bilang ada bio-PET, bio-PP. Nih, jadi dia bahan bakunya dari glukos. Glukos itu apa sih? Glukosa itu gula tapi gula sederhana. Jadi kalau misalnya kayak sukrosa yang gula pasir yang kita biasa minum, kalau dia dihidrolisis lagi, dipecah lagi, dia bisa jadi glukosa. Glukosa, dia bahan bakunya kalau di sini tuh dari dari tebu. Paling banyak dari tebu itu difermentasi menjadi isobutanol, terus didehidrasi, diuapkan biobutelen, terus ada proses intermediate-nya menjadi biopropilen, terus nanti menjadi bio-PP. Dari segi struktur ini sama persis dengan PP. Begitu juga dengan bio-PET yang cukup terkenal, itu juga bahan bakunya dari alam, tetapi dari segi struktur dia non biodegradable. Gitu. Oke, sudah mulai agak ngantuk ya. Terus ada istilah compostable. Ada yang mau jawab nggak? Compostable itu apa sih? Pernah dengar nggak sih istilah compostable? Compostable tuh Dari recycle. Sebenarnya kayak bahan yang dari recycle gitu. Bisa. Ya, jadi compostable itu sama kayak biodegradable, cuma kalau compostable di rumah kompos prosesnya, kayak gitu. Sama-sama, tapi nanti terkait nanti klaimnya aja. Jadi kan kayak ada beberapa jenis plastik itu ngeklaim dia compostable, ada yang jenis plastik dia biodegradable itu, nah nanti dari segi itunya aja daur ulangnya itu perbedaannya seperti apa. Oke, nanti kalau ada yang mau tanyakan teman-teman silakan ya. Oke, jadi harus dikenali nih plastiknya nih. Terus ada oxo yang tadi saya bilang. Ini plastik yang yang bisa terdegradasi atau teroksidasi secara alam. Jadi kalau kalian beli sekarang udah jarang ya. Kayak di supermarket yang dapat plastik itu sekarang udah nggak ada ya. Tapi dulu kalian waktu dapat plastik kalian udah lahir belum ya? Oh udah ya. Udah ya. Jadi dulu tuh kalau misalnya beli di supermarket gitu dikasih plastik itu misalnya degradable baik itu nanti kalau kita diemin pasti dia akan degradasi. Jadi dia bukan biodegradable tetapi lebih ke arah dia oxo karena pada proses pembuatannya dia tuh dalam formulasinya ditambahin kayak opium namanya opium itu jadi ketika ditambahin dia bisa terdegradasi. Tapi sebenarnya secara alam bagus nggak sih? Ya bagus-bagus saja ya. Tapi nanti secara masalah ternyata dia menimbulkan masalah baru gitu. Nanti mungkin terkait masalah masalah dioxo-degradable nanti akan jadi PR ya. Nanti akan dibahas sama per kelompok gitu ya. Ternyata oxo-degradable itu dia bermanfaat banget buat alam tapi ternyata banyak ruginya juga. Ruginya apa? Kalian silakan bahas gitu. Terus ada lagi nih yang terkenal. Ada namanya kemasan edible. Pernah dengar nggak? Pernah dengar ya. Jadi kemasan edible itu sama kayak biodegradable, sama percis. Cuma bahan baku formulasinya itu harus yang bisa dimakan, harus yang aman. Kayak misalnya nih, sama-sama misalnya pakai selulose, boleh sama-sama pakai selulose. Tapi kalau misalnya yang edible, selulose-nya harus aman untuk dimakan. Terus proses pembuatannya harus aseptis. Karena kan nanti kan dicobain ke manusia. Kayak gitu. Jadi istilahnya adalah edible. Sama kayak biodegradable tetapi dia bisa digunakan bisa dimakan seperti itu. Ini kalau saya masih kecil tuh ada kayak kemasan susu gitu yang bisa dimakan. Atau enggak sekarang sosis yang merek apa ya? Boleh nyebutin merek nggak sih? Jadi dia yang plastiknya nggak usah dibuka. Banyak ya, itu berarti plastiknya adalah plastik biodegradable, plastik edible kayak gitu ya. Itu namanya istilah edible. Jadi biodegradable, edible, bioplastik istilah yang berbeda-beda, kalian harus tahu perbedaannya. Gitu.
aplikasinya. Jadi sebenarnya tuh kalau review jurnal itu penelitian udah banyak, tapi emang tantangannya juga banyak juga ya. Terutama dari segi karakteristiknya untuk mencapai sesuai sama karakteristik plastik. Itu kan plastik itu punya kelebihan-kelebihan yang udah kita pelajarin di pertemuan sebelumnya. Kita udah belajar tentang kelebihan keunggulan dari plastik dari segi sifat termal, sifat mekanik yang ternyata susah untuk tergantikan. Jadi emang susah banget tergantikan dengan terutama yang bahan baku dari ramah lingkungan. Ini tapi banyak banget penelitian-penelitian untuk menggantikannya, tapi emang sampai sekarang yaitu masalahnya adalah berbagai masalah terkait harganya, terkait dari segi karakteristik yang nggak sesuai harapan. Maksudnya kan plastik kan bisa melindungi dan lain, ternyata bioplastik masih kurang dan lain-lain. Itu yang menjadi kenapa sih sampai sekarang belum bisa menggantikan plastik. Oke, sebelum kita diskusi kelompok, ada 2 pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan. Ada yang masih inget nggak? Tadi 3 jenis dari bioplastik apa aja? Ayo. Yang satu yang apa yuk? Yang bahan bakunya dari alam. Biobased. Yang kedua biodegradable. Yang ketiga gabungan ya antara biobased dan bioplastik. Biobased dan biodegradable gitu ya. Jadi ada 3 jenis ya. Oke, ada yang bisa jelasin tentang oxo-degradable? Jadi yang baru banget nih. Oxo. Oke, silakan. Dijawab. Yang tadi itu yang oxo-degradable itu yang bisa hancurkan matahari. Iya, jadi betul ya. Jadi dia bisa rusaknya itu bukan karena dari makhluk hidup, tetapi dari oksonya, dari oksidasi. Satu lagi yang paling familiar deh, kemasan edible. Apa yang dimaksud dengan kemasan edible? Kemasan yang bisa dikonsumsi. Kemasan yang bisa langsung dikonsumsi ya. Oke, kita lanjut ke diskusi kelompok ya, gitu. Oke, kita masuk. Ada yang mau tanya dulu teman-teman sampai sini? Sambil nunggu, kalian silakan saling berdiskusi dengan kelompoknya terkait tentang bioplastik, itu solusi atau ilusi. Jadi kan banyak banget nih tantangannya. Sebenarnya solusi atau ilusi sih. Yang kedua terkait sama oxo-degradable. Kira-kira dia bagian dari, kan dia kelebihannya banyak nih, bisa tergradasi di alam, tapi kerugiannya apa? Gitu. Silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Oke. Kelompok udah presentasi terkait pandangannya terkait oxo-degradable dan bioplastik. Ya benar banget. Jadi bioplastik itu sebenarnya solusi, tapi emang harus dikembangkan terus penelitiannya dan bukan ilusi pastinya, karena udah banyak juga yang bioplastik yang punya karakteristik seperti plastik. Dan terkait oxo, yang pasti bener banget tadi teman-teman presentasinya, kalau oxo itu kelebihannya yang pasti mengurangi plastik, tetapi kurangannya apa? Kekurangannya ternyata bisa menyebabkan bahaya mikroplastik juga, karena kan dia terdegradasi potong-potong, tetapi dia nggak sempurna menghilang, dia masih menjadi mikroplastik gitu ya. Jadi itulah permasalahannya. Terus terkait kalau oxo-degradable dicampur sama plastik biasa, ketika daur ulang yang menimbulkan masalah, akhirnya plastiknya menjadi turun banget kualitasnya. Makanya nanti seharusnya sih ada tong sampah khusus untuk yang oxo gitu, kalau misalnya nanti perkembangannya udah cukup tinggi. Oke, terima kasih teman-teman atas tugasnya. Terus kesimpulannya adalah bioplastik dapat dikembangkan untuk mengurangi penggunaan plastik. Terdapat kemasan pangan ramah lingkungan yang dapat dikembangkan. Bioplastik dapat diproduksi dari bahan terbarukan dan bahan tak terbarukan. Jadi bisa dari alam maupun dari minyak bumi. Terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa materinya dibaca-baca. Referensinya dari buku yang yang sudah saya share di e-learning untuk pertemuan selanjutnya. Oke, pertemuan selanjutnya adalah tren teknologi plastik ya. Jadi ntar kita belajar banyak tentang tren terbaru, terutama untuk teknologi dan juga materialnya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.